warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, kelas A Tadris Matematika. Dalam video ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi teori bilangan, yaitu tentang kekongruenan, definisi, dan aplikasi. Sebelumnya, perkenalkanlah anggota dari kelompok 1. Yang pertama yaitu saya sendiri, Hasbi Asidiki, NEM 1. Yang kedua, Awalina Ainur Rahimah, NEM 2, yang ketiga Desila Restu Sahida, NEM 7, yang keempat Eka Nurul Amalia, NEM 15, dan yang kelima Umi Salma Audina, NEM 16. Pembahasan pertama yaitu mengenai definisi kekongruenan. Definisi pertama dari kekongruenan yaitu jika M bilangan bulat positif, maka A kongruen dengan B modulo M, sehingga dapat dinyatakan sebagai A kongruen B modulo M, bila dan hanya bila M membagi A min B. Contohnya, 34 kongruen 2 modulo 8, karena 34 min 2 sama dengan 32. 32 terbagi habis oleh 8. Contoh selanjutnya adalah 19 tidak kongruen dengan 4 modulo 2, karena 19 dikurangi 4 sama dengan 15, dan 15 tidak terbagi habis oleh 2. Teorema 7.1 dari definisi kekongruenan. A kongruen B modulo M, bila dan hanya bila ada bilangan bulat K, sehingga A kongruen M kali K plus B, seperti yang ada di PPT, dengan K adalah hasil bagi. Contohnya, 22 kongruen 4 modulo 9 dapat diartikan dengan 22 sama dengan 9 dikali 2 plus 4. Selanjutnya pada definisi 2. Jika A kongruen dengan B modulo M, di mana B merupakan sisa bagi dengan 0 kurang dari sama dengan B kurang dari M, maka B disebut sebagai residu terkecil dari A modulo M, bila dan hanya bila B lebih kecil dari M. Jadi bisa dikatakan bahwa residu terkecil itu bilangan bulat positif di mana lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari M. Untuk kekongruenan modulo M ini ada 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai M kurang dari 1 disebut sebagai himpunan residu terkecil dari modulo M. Selanjutnya yaitu contoh. Nomor 1, residu terkecil dari 71 modulo 2 adalah 1, karena sisa hasil dari 71 dibagi 2 adalah 1. Atau bisa ditulis dengan 71 kongruen dengan 2 dikali 35 ditambah 1. 71 sebagai A, 2 sebagai M, dan 1 itu sebagai B. 2 dikali 35 itu kan 70. Nah, supaya kongruen dengan 71, maka ditambahkan dengan 1. 1 itu merupakan residu terkecil dari 71 modulo 2, karena 1 kurang dari 2 dan lebih dari sama dengan 0. Nomor 2, himpunan residu terkecil dari modulo M adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Nomor 3, residu terkecil dari min 53 modulo 10 adalah 7, karena sisa hasil dari min 53 dibagi 10 adalah 7. Atau bisa ditulis dengan min 53 kongruen dengan 10 dikali min 6 ditambah 7. Min 53 itu sebagai A, 10 sebagai M, dan 7 sebagai B. Kan 10 dikali min 6 itu min 60. Nah, supaya kongruen dengan min 53, maka ditambahkan 7. Dan 7 itu merupakan residu terkecil dari min 53 modulo 10, karena 7 kurang dari 10 dan lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, teorema 7.3. A kongruen B modulo M jika dan hanya jika A dan B memiliki sisa yang sama jika dibagi M.
Pada teorema berikut, penurunan rumusnya akan lebih dijelaskan pada bagian selanjutnya. Definisi 3, himpunan bilangan bulat R1, R2, R3 hingga Rm disebut sebagai sistem residu lengkap modulo M bila setiap elemennya kongruen modulo M dengan satu dan hanya satu dari 0, 1, 2, 3 hingga Mn1. Jadi misal elemen R1 itu hanya tepat 1 di antara 0, 1, 2 hingga Mn1. Agar lebih mudah memahaminya, kita langsung saja ke penjelasan contoh soal. Himpunan A yang terdiri dari 6, 7, 8, 9, 10 adalah sistem residu lengkap modulo 5. Dari soal ini kita dapat cocokkan dengan penjelasan definisi 3 bahwa jumlah bilangan bulat dalam himpunan A terdapat 5 buah dan sesuai dengan modulo 5. Nah, jika modulonya 7, maka terdapat 7 bilangan bulat dalam himpunan tersebut. Lalu, dapat diperoleh bahwa 10 kongruen 0 modulo 5. Dia akan bersisa 0 jika 10 dibagi dengan 5. Lalu, 9 kongruen 4 modulo 5. 8 kongruen 3 modulo 5. 7 kongruen 2 modulo 5. Dan 6 kongruen 1 modulo 5. Angka 0, 4, 3, 2, dan 1 ini dia sebagai sisa dapat dikaitkan dengan residu terkecil bahwa sisa itu antara 0 hingga Mn1. Selanjutnya, kekongruenan modulo suatu bilangan bulat positif adalah memadankan suatu bilangan bulat A dengan suatu bilangan bulat lain B. Misalnya 25 sebagai A sama dengan 6 kali 4 ditambah 1 sebagai B. Karena merupakan suatu pemadanan, maka kekongruenan modulo merupakan suatu relasi. Relasi tersebut disebut sebagai relasi ekuivalensi atas suatu himpunan bilangan A jika relasi itu memiliki sifat refleksi, sifat simetris, dan sifat transitif. Sifat yang pertama, sifat reflektif. A kongruen A modulo M diuraikan menjadi M membagi habis A min A. Karena A min A sama dengan 0, maka M membagi habis 0. Sifat ini hanya cerminan dari A itu sendiri. Yang kedua, sifat simetris. Jika A kongruen B modulo M, maka B kongruen A modulo M. Seperti kebalikannya aja. Penguraiannya, A kongruen B modulo M. Jika pada ruas B diberi suatu konstanta menjadi A kongruen K kali M tambah B. Dipindah ruas, A min B kongruen K kali M. Lalu yang B, B kongruen A modulo M. Jika pada ruas A diberi suatu konstanta yang sama seperti tadi karena hanya merupakan kebalikan, lalu menjadi B kongruen K kali M ditambah A. Dipindah ruaskan, B min A kongruen K kali M. Jadi, jika M membagi habis A min B, maka M juga membagi habis B min A. Sifat yang ketiga, sifat transitif. Jika A kongruen B modulo M dan B kongruen C modulo M, maka A kongruen C modulo M. Penguraiannya, A kongruen B modulo M, jika diberi konstanta, A kongruen K kali M ditambah B, lalu dipindah ruas, A min B kongruen K kali M. Yang B, B kongruen C modulo M, lalu diberi konstanta yang berbeda dengan yang tadi menjadi B kongruen L kali M ditambah C. Jika dipindah ruaskan, B min C kongruen L dikali M. Nah, keduanya ini ditambahkan sehingga menjadikan A kurangi C kongruen K kali M ditambah L kali M. Jika M-nya dikeluarkan karena sama, menjadi A min C kongruen K tambah L dikali M. Jadi, M membagi habis A min C atau A kongruen C modulo M. Sifat-sifat kekongruenan. Yang pertama, A kongruen B modulo M. A dan B akan bersisa sama bila dibagi M. Nah, kita buktikan menggunakan teorema sisa. A dan B adalah suatu bilangan dengan syarat
sisa dan pembaginya sama. A sama dengan MK plus S. A ini suatu bilangan yang dibagi. M bilangan yang membagi, dan K konstanta, dan S adalah sisanya. Lalu B sama dengan ML plus S. B adalah suatu bilangan yang dibagi, M membagi, L konstanta, dan S adalah sisa. Lalu kita kurangkan A kurangi B. A kurangi B sama dengan MK plus S dikurangi ML plus S. Nah, A kurangi B sama dengan MK min ML. S-nya kan dikurangi S. S kurangi S kan 0. Lalu A kurangi B sama dengan M. M-nya kita keluarkan, jadinya M kali K min L. Nah, ini bisa dijadikan sebagai M membagi habis A min B. Melalui definisi 1, dikatakan bahwa A kongruen B modulo M bila dan hanya bila M membagi habis A min B. Jadi sifat ini sudah terbukti. Sifat yang kedua yaitu A kongruen B modulo M jika dan hanya jika A plus T kongruen B plus T modulo M. Kita buktikan melalui teorema sisa, yaitu A sama dengan MK plus S dan B sama dengan ML plus S. Nah, karena kita membuktikan A plus C kongruen B plus T modulo M, dan di sini tidak ada C, maka kita tambahkan C di kedua ruas. Jadinya A plus C sama dengan MK plus S plus S plus C, dan B plus C sama dengan ML plus S plus C. Lalu kita kurangkan A plus C dikurangi B plus C sama dengan MK plus S plus C dikurangi ML plus S plus C. A plus C dikurangi B plus C sama dengan, kan S kurangi S 0 dan C kurangi C 0. Jadinya kan tinggal MK kurangi ML. Karena M itu sama, jadi kita keluarkan. Jadi M dikali K min L. Lalu kita pindah ruas, min B plus C kita pindah ruas ke kanan. Jadinya A plus C sama dengan M dikali K min L plus B plus C. Karena B plus C ini merupakan sisa, jadi dapat dinyatakan A plus C kongruen B plus C modulo M. Jadi sifat ini terbukti. Sifat yang ketiga, A kongruen B modulo M jika dan hanya jika A kali C kongruen dengan B kali C modulo M. Untuk membuktikan A kali C kongruen B kali C modulo M, kita membuktikan menggunakan teorema sisa. Jadi A sama dengan M kali K plus S. Karena tujuan kita itu untuk membuktikan ini A kali C kongruen B kali C modulo M. Jadi ruas kiri dan ruas kanan ini harus dikalikan dengan C. Nah, ini jadi hasilnya A kali C sama dengan MK plus S dikalikan C. Yang B juga begitu. B sama dengan ML plus S, jadi B kali C sama dengan ML plus S dikali C. Kemudian AC dan BC dikurangkan. AC dan BC sama dengan MK plus S kali C min ML plus S kali C. AC min BC sama dengan MK kali C plus S kali C dikurangi ML kali C plus S kali C. AC min BC sama dengan ini SC dan SC dijadikan 0. MKC dikurangi MLC, ini kan ada M, di sini juga ada M, jadi M-nya dikeluarkan. Jadi hasil dari ini M kali KC min LC. Kemudian min BC dipindah luas ke kanan. Jadi AC sama dengan M kali KC min LC plus BC. Karena ini ada sisa, jadi dapat ditulis AC
M. Sifat yang keempat, A kongruen B modulo M jika dan hanya jika A plus B kongruen B plus D modulo M. Kemudian kita buktikan menggunakan teorema sisa. A sama dengan MK plus S. Karena kita membuktikan A plus D kongruen B plus D, jadi ruas kiri ditambah dengan D, ruas kanan ditambah dengan D. A plus D sama dengan MK plus S plus D. Yang B juga begitu. B sama dengan ML plus S. B plus D sama dengan ML plus S plus D. Kemudian A plus D dengan B plus D dikurangkan. A plus D min B plus D sama dengan MK plus S plus D min ML plus S plus D. A plus D min B plus D sama dengan MK dikurangi ML. S dikurangi S kan hasilnya 0. D dikurangi D hasilnya 0. MK dan ML. Karena di sini ada M dan juga di sini ada M, maka M-nya dikeluarkan jadi M kali K min L. Kemudian min B plus D dipindah ruas ke sebelah kanan. Ini hasilnya. Jadi A plus D sama dengan M kali K min L plus B plus D. Karena ini ada sisa, jadi dapat ditulis A plus D kongruen dengan B plus D modulo M. Jadi ini terbukti. Sifat yang kelima, jika AC kongruen BC modulo M, maka A kongruen B modulo M. Jika dan hanya jika FPP dari CM adalah 1. Jika kita uraikan AC kongruen BC modulo M adalah M membagi habis AC min BC. Selanjutnya C kita keluarkan menjadi M membagi habis A min B dikali C. Lalu karena FPP dari CM adalah 1, maka C dapat kita hilangkan menjadi M membagi habis A min B. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa A kongruen B modulo M. Sifat yang kelima, jika AC kongruen BC modulo M, maka A kongruen B modulo M. Jika dan hanya jika FPP dari CM adalah 1. Jika kita uraikan, maka AC kongruen BC modulo M. Jika kita uraikan AC kongruen BC modulo M adalah M membagi habis AC min BC. Selanjutnya C kita keluarkan menjadi M membagi habis A min B dikali C. Lalu karena FPP dari CM adalah 1, maka C dapat kita hilangkan menjadi M membagi habis A min B. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa A kongruen B modulo M. Selanjutnya yaitu sifat kekongruenan yang ketujuh. Jika A kongruen dengan B modulo M dan C kongruen dengan D modulo M, maka A dikali C kongruen dengan B dikali D modulo M. Rumus tersebut dapat dibuktikan dengan teorema sisa, yaitu A sama jika ada bilangan A sama dengan konstanta K dikali M yang merupakan pembagi ditambah B yang merupakan sisa. Terus yang kedua, jika ada bilangan C sama dengan konstanta L dikali dengan pembagi M ditambah D yang merupakan sisa. Selanjutnya kedua rumus ini dikalikan, ruas kiri dengan ruas kiri dan ruas kanan dengan ruas kanan, sehingga menjadi A dikali C sama dengan K dikali M plus B dikali L kali M plus D. Sehingga A dikali C sama dengan B dikali D KM
kuadrat L ditambah KMD ditambah LMC. Sehingga didapatkan A dikali C sama dengan B dikali D, M-nya dikeluarkan menjadi KML plus KD plus CL dalam kurung M. Maka didapatkan rumus A kali C kongruen dengan B kali D modulo M. Sehingga rumus ini terbukti. Sifat kongruen yang ke-8. A kongruen dengan B modulo N. Dan ditambahkan dengan pangkat N. Jika A ditambahkan dengan pangkat N, maka B juga ditambahkan dengan pangkat N sehingga menjadi A pangkat N kongruen B pangkat N modulo N. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh dari teorema 7.9. Teorema 7.9 itu kan mengatakan bahwasanya 10 pangkat N jika dimodulo dengan 9, maka akan menghasilkan sisa 1. Dan di sini kita aplikasikan dalam sebuah contoh soal. Buktikan bahwa 7.654 kongruen modulo sama dengan kongruen modulo 9 dari jumlah angka-angka penyusunnya. Nah, di sini kan dari 7.654 itu kongruen dengan 7.000 ditambah 600 ditambah 50 ditambah 4 modulo 9. Kenapa kok di sini dibuat 7.650 dan 4? Karena di sini saya akan mengarahkan pada 10 pangkat berapa sehingga nantinya lebih mudah dalam mencari sisa dalam modulo 9. Di sini kan 7.000 bisa disederhanakan atau bisa ditulis menjadi 7 dikali 1.000 dan 600 ini bisa dituliskan 6 kali 100, 50 ini bisa dituliskan 5 kali 10, 4 ini ditulis 4 karena di sini dia 10 pangkat 0. Sebenarnya ketika kita mengamati lebih lanjut, di sini itu sama ya dengan konsep basis bilangan bulat yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Di sini kan sebenarnya 7 dikali 10 pangkat 3 ditambah 6 kali 10 pangkat 2 ditambah 5 kali 10 pangkat 1 ditambah 4 kali 10 pangkat 0. Dan di sini artinya dia basisnya basis desimal atau basis 10. Nah, jadi dalam materi kekongruenan ini sebenarnya ada kaitannya dengan ini di materi sebelumnya. Nah, karena di sini 1000 itu 10 pangkat 4 dan 100 itu 10 pangkat 2 dan 10 itu 10 pangkat 1, maka bisa dituliskan bahwasanya ketika kita sudah mengenal di teorema 7.9 bahwa 10 pangkat N modulo 9 itu akan menghasilkan sisa 1. Nah, di sini bisa kita gantikan sisanya 1, juga 6 dikali 1, 5 dikali 1, dan 4. Lalu kita jumlahkan semua dari 7 dikali 1, ditambah 6 dikali 1, dan 5 dikali 1, juga tambah 4. Hasilnya adalah 22. Karena 22 ini adalah sisa dan masih ada kemungkinan untuk bisa dibagi 9, maka kita bagi lagi dengan cara mengurangkannya berkali-kali. Karena kan konsep dari pembagian itu adalah pengurangan yang berulang. Maka 22 bisa kita kurangkan dengan 9. Jangan lupa untuk menyertakan modulo 9-nya, maka menghasilkan 13. Karena 13 ini masih ada kemungkinan untuk dibagi dengan 9, maka saya kurangkan lagi dengan 9 dan menghasilkan 4. 4 modulo 9. Karena 4 ini sudah tidak bisa dibagi lagi dan dia merupakan residu terkecil dan sudah positif, sudah memenuhi persyaratan, maka sisa dari 7.654 dibagi 9 itu adalah 4. Jadi, dari soal ini terbukti bahwasanya dengan menambahkan semua dikit-dikitnya akan menghasilkan sisa yang sama dengan pembagian yang pada umumnya kita ketahui. Dan itu juga sama dengan bunyi teorema 7.10 ketika kita melihat di sini ya. Di sini itu kan berarti kita hanya menjumlahkan dikit-dikit dari 7.654 untuk membuktikan bahwasanya apakah dia itu
habis membagi 9 ataukah tidak. Dan itu dibuktikan dengan bunyi teorema 7.9, yakni setiap bilangan bulat yang kongruen modulo 9 sama dengan kongruen modulo 9 dari jumlah angka-angka penyusun bilangan bulat tersebut. Kan sama ya, tadi kan kita hanya menambahkan dikit-dikitnya saja untuk membuktikan bahwasanya apakah bilangan itu bisa habis membagi 9 ataukah tidak. Nah, untuk contoh soal yang selanjutnya, di sini kita mempunyai 248 ditambah 324 ditambah 627, itu sama dengan 1244. Dan kita disuruh untuk membuktikan apakah ini benar ataukah tidak. Nah, bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Kita cari satu per satu dari 248, 324, 627, lalu kita tambahkan semua sisa-sisanya dari 248, 324, 627, dan juga kita cari dari sisa 1244 apakah sama ataukah tidak. Nah, untuk yang pertama kita mencari dulu sisa dari 248. Seperti yang tadi ya, kita jabarkan terlebih dahulu, 248 ini kan terdiri dari ratusan, yakni 200, puluhannya itu 40, dan juga satuannya itu 8. Dimodulukan 9. Karena di sini saya akan mengarahkan ke angka 1 ini, berdasarkan teorema 7.9. Nah, 200 ini bisa ditulis 2 dikali 100, dan ditambah 4 dikali 10, ditambah 8 modulo 9. Karena 100 ini adalah 10 pangkat 2, dan 10 pangkat N itu dimodulkan dengan 9 akan menghasilkan sisa 1, maka 100 ini bisa digantikan dengan 1. Ditambah 4, 10 ini kan juga bisa digantikan 1, lalu ditambah 8. Dan dikit-dikitnya ini bisa langsung kita tambahkan berdasarkan teorema 7.10 yang pada dasarnya ketika kita membagi dengan 9, dikit-dikitnya itu hanya ditambahkan untuk mengetahui apakah bilangan itu habis dibagi 9 ataukah tidak. Ketika kita menjumlahkan ini akan menghasilkan 14, jangan lupa untuk menuliskan modulo 9-nya. Nah, sebenarnya sama dengan cara yang sebelumnya, kita boleh menggunakan 14 dikurangi 9 untuk menyederhanakan angka 14 ini, karena pada dasarnya angka 14 ini kan bisa dibagi lagi dengan 9. Tetapi di sini saya ingin mengarahkan 14 itu kan 10 ditambah 4. Nah, 10 ini ketika dimodulkan 9 itu akan menghasilkan sisa 1. Sisa 1 ditambah 4 itu menghasilkan 5. 5 modulo 9 jadi ketika 248 itu dibagi 9 maka akan menghasilkan sisa 5. Untuk yang selanjutnya kita mencari yang 324. Nah, berdasarkan teorema 7.10 itu kan ketika kita membagi suatu bilangan dengan 9, kita hanya perlu untuk menambahkan semua dikit-dikitnya. Dan dikitnya ini kan ada 3, 2, dan 4. Kita jumlahkan semuanya menghasilkan 9. 9 ini kan sebenarnya bisa disederhanakan lagi ya, dibagi dengan 9 gitu. Jadi di sini saya mengurangkan dengan 9, modulo 9. 9 dikurangi 9 itu kan 0 ya. 0 modulo 9 jadi 324 itu sama dengan habis membagi 9 atau menghasilkan sisa 0. Dan seterusnya kita juga mencari yang 627. 627 ini terdiri dari dikitnya 6 ditambah 2 ditambah 7 modulo 9 menghasilkan 15 modulo 9 karena 15 ini masih bisa untuk dibagi lagi dengan 9 maka kita bagi dengan cara mengurangkannya 15 dikurangi 9 modulo 9 15 dikurangi 9 itu kan 6 ya 6 berarti dengan adanya pernyataan ini berarti bisa kita jabarkan 627 jika dibagi 9 maka akan bersisa 6 menghasilkan suatu angka yang sisanya itu 6. Nah, dari sisa-sisa yang sudah kita dapatkan sebelumnya, sisa dari 248 ditambah sisa dari 324 ditambah sisa dari 627, yakni 5 ditambah 0 ditambah 6. Nah, jangan lupa untuk menyertakan modulo 9-nya karena
tadi kan kita sudah menjabarkan berdasarkan modulo 9. Lalu kita tambahkan menghasilkan 11 modulo 9. Karena 11 ini kan sifatnya dia lebih ya, residu atau sisa bagi, ketika lebih kan bisa ada kemungkinan untuk bisa dibagi lagi gitu. Dibagi lagi dengan cara mengurangkannya dengan 9. 11 dikurangi 9 itu sama dengan 2. Jangan lupa untuk menyertakan modulo 9. Maka dari 248 ditambah 324 ditambah 627 itu jika sisa-sisanya ditambahkan dan dicari modulonya maka menghasilkan sisa dengan sisa 2 dengan modulonya itu 9. Nah, untuk langkah selanjutnya kita mencari yang ruas kanannya. Ruas kanannya itu kan 1244. Itu kongruen dengan 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 4 karena berdasarkan teorema 7.10. Jadi dikit-dikitnya itu langsung ditambahkan modulo 9. Nah, ketika ditambahkan menghasilkan 11 modulo 9. Sama seperti ini. 11 itu kan sebenarnya masih bisa dibagi 9. Maka saya kurangkan 11 dengan 9 menghasilkan 2 modulo 9. Kita perhatikan dari ini yang merupakan ruas kirinya dan yang 1244 yang merupakan ruas kanannya itu sama hasilnya. Jadi terbukti bahwasanya 248 ditambah 324 ditambah 627 itu sama dengan 1244. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai habis dibagi 3. Nah, ini bisa kita peroleh dari sifat transitif, yakni misalkan 9 habis dibagi N dan 3 habis membagi 9 dengan sifat transitif diperoleh 3 habis membagi N. Nah, sebenarnya dengan konsep ini kita bisa memperoleh ya, bahwasanya kan 9 memang habis membagi 3 gitu kan. 3 dikali 3 sama dengan 9 atau 9 sama dengan 3 dikali 3 ditambah 0 atau sisanya itu 0. Artinya dia habis membagi. Maka teorema ini terbukti ya. Nah, untuk contoh selanjutnya kita arahkan ke modulo 9 terlebih dahulu karena modulo 9 itu hanya menjumlahkan dikit-dikitnya untuk mengetahui apakah dia bisa membagi habis 9 ataukah tidak, maka kita jumlahkan dari dikit-dikitnya, yakni 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6, yakni 18 modulo 9. Karena 18 ini sebenarnya masih bisa dibagi lagi dengan 9, maka saya kurangkan dengan 9, menghasilkan 9 modulo 9. Kenapa saya tidak mengkurangkan lagi dengan 9? Karena di sini saya akan mengarahkan ke sini. Karena 3 itu habis membagi 9. 9-nya ini dari mana? 9-nya ini dari sini ya. Dari sini. Lalu maka 3 itu habis membagi 12.456 berdasarkan teorema yang atas. Habis dibagi 2, 4, dan 8. Bagaimana cara menguji suatu bilangan bulat terbagi oleh 2, 4, dan 8? Untuk mengujinya, kita dapat menggunakan langkah-langkah berikut ini. Langkah yang pertama, suatu bilangan bulat terbagi oleh 2 apabila angka terakhirnya terbagi 2. Langkah yang kedua, suatu bilangan bulat terbagi oleh 4 apabila 2 angka terakhir dari bilangan tersebut terbagi oleh 4. Langkah yang ketiga, suatu bilangan bulat terbagi oleh 8 apabila 3 angka terakhir dari bilangan tersebut terbagi oleh 8. Contohnya, periksalah apakah 134.216 dapat terbagi oleh 2, 4, dan 8. Penyelesaiannya menggunakan langkah-langkah yang tadi ya. Langkah pertama, apakah 134.216 terbagi habis 2? Untuk mengetahuinya, kita melihat angka terakhir dari 134.216. Angka terakhirnya itu 6. Apakah 6 terbagi habis dengan 2? Tentu terbagi habis, karena 6 dibagi 2 hasilnya 3.
Jadi langkah yang pertama itu memenuhi. Langkah yang kedua, apakah 134.216 dapat terbagi habis 4? Untuk mengetahuinya, kita melihat dua angka terakhir dari 134.216. Dua angka terakhirnya 16. Apakah 16 terbagi habis dengan 4? Tentu terbagi habis, karena 16 dibagi 4 hasilnya 4, jadi memenuhi. Langkah yang ketiga, apakah 134.216 dapat terbagi habis 8? Untuk mengetahuinya, kita melihat tiga angka terakhir dari 134.216. Tiga angka terakhirnya yaitu 216. Apakah 216 terbagi habis dengan 8? Tentu terbagi habis, karena 216 dibagi 8 hasilnya 27, jadi memenuhi. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai habis dibagi 6. Suatu bilangan bulat dikatakan dapat terbagi 6 apabila bilangan tersebut terbagi oleh 2 dan juga terbagi 3. Hal ini karena faktor dari 6 adalah 2 dan 3, di mana FPB dari 2 dan 3 ini sama dengan 1. Sehingga ketika 2 habis membagi N dan 3 habis membagi N, maka 2 kali 3 atau 6 habis juga membagi N. Jadi di sini bisa kita jabarkan ya, ketika 6 itu kan memiliki faktor-faktor 2 dan 3. Nah, maka kita bisa buktikan apakah suatu bilangan itu habis membagi 2 dan 3 ataukah tidak. Jika suatu bilangan itu tidak membagi habis 2 tetapi dia habis membagi 3, dia juga tidak bisa dikatakan membagi habis 6 karena dia tidak bisa membagi habis keduanya, 2 dan 3. Begitupun sebaliknya, ketika suatu bilangan habis dibagi 3 dan tidak habis dibagi 2, maka dia juga tidak bisa dikatakan bahwasanya dia habis dibagi 6. Lalu kita buktikan ya berdasarkan contoh selanjutnya, yakni periksalah apakah 672 terbagi oleh 6. Kita buktikan terlebih dahulu berdasarkan yang tadi. Kita jabarkan apakah 672 terbagi oleh 2 ataukah tidak. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, bahwasanya ketika kita ingin mencari apakah dia habis dibagi 2 ataukah tidak, kita hanya melihat di gigi terakhirnya. Gigi terakhirnya dia 2, 2 itu kan habis dibagi 2 ya, dan menghasilkan 1 dan bersisa 0. Maka dia bisa dikatakan habis dibagi 2. Lalu langkah selanjutnya kita membuktikan 672 habis terbagi 3 ataukah tidak, dengan cara menambahkan semua digitnya dalam bentuk modulus 9. Karena kan tadi ketika suatu bilangan habis dibagi 9, maka juga habis dibagi 3 gitu kan. Nah, untuk penjumlahan 6 ditambah 7 ditambah 2 ini kan 15 modulus 9, di mana 15 ini bisa dikatakan bahwasanya dia itu 6 modulus 9. 6 modulus 9. Lalu karena 3 ini habis membagi 6, maka 3 juga habis membagi 672. Jadi karena 672 ini habis membagi 2 dan habis membagi 3, maka dia bisa dikatakan 672 juga habis dibagi 6. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai habis terbagi 5 dan 10. Suatu bilangan bulat terbagi 5 apabila angka terakhir bilangan tersebut adalah 0 dan 5. Sebarang bilangan bulat ketika dikalikan 5 akan menghasilkan angka terakhir 0 dan 5. Lalu untuk yang dibagi 10 itu kemudian suatu bilangan bulat terbagi 10 apabila angka terakhir bilangan tersebut adalah 0. Jadi ketika habis dibagi 5 itu bisa dilihat dari digit terakhirnya, apakah dia 0 ataukah 5, ataukah yang lainnya. Ketika 0 dan 5, dia bisa dikatakan habis dibagi 5. Begitupun 10. Jika digit terakhirnya 0, maka dia bisa dikatakan habis membagi 10. Ketika tidak, ya berarti dia tidak habis membagi 10. Akan menjelaskan mengenai habis terbagi 11. Nah, di sini sebenarnya ada suatu hal yang unik seperti habis dibagi 9. Di sini ada 10 kongruen dengan negatif 1 modulus 9. Modulus 11.
Nah, kenapa bisa seperti ini? Bisa dikatakan ketika 10 itu dibagi dengan 11, itu kan tidak bisa ya, tidak bisa. Maka kita tambahkan dengan -1 supaya 11 ini bisa menghasilkan 10. Berarti kan ketika 11 ini dikalikan 1 ditambah -1 maka akan menghasilkan 10 dan dia bisa untuk membagi habis 10, seperti itu. Nah, sama seperti 100. 100 itu kan 10 dikali 10, karena tadi 10 sudah kita dapatkan menjadi -1 modulo 11, maka ketika 10 dikali 10, kita hanya mengalihkan -1-nya. -1 kali -1 sama dengan 1, jangan lupa untuk menyertakan modulo 11-nya. Begitupun dengan 1000. 1000 itu kan 10 dikali 10 dikali 10 ya, dan itu juga kongruen dengan -1 kali -1, maka itu kongruen dengan -1 modulo 11. Jadi, ketika ini sudah dijabarkan secara terus-menerus, entah itu 10.000, 100.000, dan sebagainya, bisa dikatakan bahwasanya ketika dia pangkatnya 1 atau pangkatnya ganjil, maka akan menghasilkan -1. Ketika dia pangkatnya genap atau pangkat 2, pangkat 4, 6, dan seterusnya, dia akan menghasilkan 1. Begitupun dengan ini kan pangkatnya 3 ya, pangkat 3 itu kan ganjil. Ganjil akan menghasilkan -1. Maka bisa diperoleh kesimpulan, jadi 10 pangkat N itu kongruen dengan -1 pangkat N modulo 11. Nah, terima kasih. Begitulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau suatu hal yang kurang dimengerti. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya dan kelompok saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.